Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina khalqin adama ila qiyamis saati khalqu akbaru minad dajjal. Tiada perkara yang lebih besar antara penciptaan Adam sampai hari kiamat melebihi fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul pidato saya yang berjudul Tragedi Kemunculan Dajjal. Dajjal adalah seorang laki-laki dari keturunan Adam yang muncul pada akhir zaman. Antara kedua matanya tertulis kafara yang bisa dibaca oleh setiap orang yang beriman. Mata kanannya buta dan biji matanya bagaikan buah anggur yang mengapung. Pada saat pertama kali dia keluar, dia akan mengaku sebagai orang saleh, kemudian mengaku sebagai nabi, dan kemudian mengaku sebagai Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Dia mendatangi suatu kaum dan mengajak kaum itu kepada ajarannya. Namun kaum itu tidak mempercayai dan tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Dajjal. Dan pada saat itu Dajjal pun pergi, lantas harta-harta kaum itu mengikutinya. Dan kaum itu tidak memiliki apa-apa lagi. Dan dia mendatangi kaum yang lain dan mengajak kaum lain kepada ajaran yang dibawanya. Dan kaum itu percaya, sekaligus percaya kepadanya. Pada saat itu Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan. Pada saat itu tumbuhan pun tumbuh di atas permukaan bumi. Dajjal datang kepada manusia dengan membawa Dajjal datang kepada manusia dengan membawa api dan air. Api yang dibawanya ialah air yang dingin, sedangkan air yang dibawanya ialah api yang sangat panas. Sudah sepantasnya kita sebagai orang yang beriman meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah ayat 10 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar, yang artinya pada hari itu manusia bertanya, kemana tempat lari? Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu, fa wallahi inna rajula la yatiyahu wa huwa yahsibu annahu mu'minu fayattabi'u ma yub'atsu bihi minasyubhat. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mendengar tentang Dajjal, maka menjauhlah darinya. Sesungguhnya seseorang yang mendatanginya dan mengira bahwa Dajjal itu adalah orang yang beriman, lantas dia mengikutinya disebabkan syubhat yang dibawanya. Hadis riwayat Abu Dawud daripada Imran bin Husain. Dajjal berada di permukaan bumi selama 40 hari 40 malam. Ada hari bagaikan setahun, dan ada hari bagaikan sebulan, dan ada hari bagaikan sepekan. Dan hari-hari lainnya bagai hari-hari yang kita lalui di sini. Dajjal tidak meninggalkan negeri ataupun negara-negara kecuali yang tidak dimasukinya ialah Mekah dan Madinah. Lalu Nabi Isa pun turun dan mengajak kaum-kaum untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan pada saat itu Imam Mahdi turun untuk menjadi panglima perang dunia yang ketiga. Dan pada saat itu Dajjal pun terbunuh. Kesimpulan dari pidato saya ialah semoga kita sebagian daripada pengikut Nabi Isa AS, dan barangkali kita berdoa supaya tidak bertemu dengan yang namanya kiamat. Dan bagi kaum yang mengikuti Dajjal, mereka akan merasakan betapa sakitnya dan pedihnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang ingkar akan Dajjal, maka dia akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Saya akhiri pidato saya, semoga dapat mengambil hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.